wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati panitia, serta Bapak Ibu pustakawan sekaligus peserta Lomba Pustakawan Berprestasi Nasional tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Nur Farida. Saya perwakilan dari Provinsi Banten. Saat ini saya bekerja di salah satu perpustakaan perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Tangerang, yaitu Perpustakaan Universitas Islam Syekh Yusuf. Untuk mempersingkat waktu, yang telah ditentukan oleh Dewan Juri terkait tema kemarin, maka di sini saya mengangkat judul yang lebih spesifikasi lagi terkait transformasi layanan referensi pada perpustakaan perguruan tinggi di era digital. Yang melatar belakangi judul saya, yaitu yang pertama, pertumbuhan koleksi digital secara masif. Di sini tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan koleksi dengan format digital ini semakin pesat. Ini ditandai juga banyaknya vendor ataupun distributor database e-jurnal ataupun e-book yang menawarkan jasanya ke kampus kami, seperti itu. Yang kedua, adanya tuntutan dalam kemudahan mengakses informasi. Di sini masyarakat yang saya layani adalah sivitas akademika, jadi mereka menginginkan kemudahan akses informasi itu secara cepat, tepat, dan tanpa batas waktu dan ruang, seperti itu. Untuk selanjutnya, latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu pesat. Tidak dipungkiri juga, di sini bidang perpustakaan juga mengalami imbas dari perkembangan teknologi informasi. Dan sudah wayahnya pustakawan di layanan referensi ini harus segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Latar belakang selanjutnya yaitu hadirnya generasi digital native dan digital imigran. Ini maksudnya generasi digital native ini biasanya dilahirkan dengan adanya teknologi informasi. Jadi ketika mereka lahir itu udah dikenalkan dengan teknologi informasi seperti itu. Jadi mahasiswa kami ini sudah sangat familiar dengan adanya smartphone, terus laptop dan lain sebagainya, karena itu lebih ke gaya belajar mereka memang membutuhkan peralatan dan perangkat tersebut. Sedangkan untuk digital imigran ini biasanya kami melayani dosen dan pegawai tenaga kependidikan yang ada di lingkungan kami. Apa yang jadi permasalahan yang akan saya angkat yaitu bagaimanakah transformasi layanan referensi di era digital pada perpustakaan perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi kami. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana sih upaya-upaya yang bisa kami lakukan di perguruan tinggi kami untuk mentransformasi layanan referensi di era digital ini, apalagi pada pandemi seperti ini. Sedikit mereview terkait layanan referensi. Ini saya mengutip dari dua guru kita, yaitu Pak Lasa dan Mbak Sumarji. Untuk layanan referensi ini yaitu pemberian informasi kepada pemustaka dalam bentuk pemberian layanan rujukan cepat, bimbingan, penggunaan koleksi ataupun sumber rujukan elektronik. Sedangkan menurut Sumarji, ini salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan di perpustakaan, khususnya untuk melayani pemakai dalam bentuk kegiatan seperti pertanyaan para pemakai perpustakaan, memberikan bimbingan untuk menemukan referensi, sekaligus bentar Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya
terkait jenis koleksi referensi yang kami hadirkan di perpustakaan kami, ini kami bagi menjadi 5, yaitu menurut sifat informasinya, menurut media penyajiannya, menurut jenis isi informasi yang dibutuhkan, menurut akses ke informasi dan penerbitan pemerintah. Biasanya yang sering dipakai dan dimanfaatkan oleh Civitas Akademika itu untuk dewasa ini lebih ke menurut akses ke informasinya, seperti itu. Jadi di sini mereka, karena masa pandemi ini, mereka menginginkan informasi ataupun referensi ini bisa diakses dari rumah, seperti itu. Sedangkan untuk jenis layanan referensi ini ada 3. Sebenarnya kalau di penerapannya ini bisa dijadikan 1, yaitu layanan informasi, ada layanan pembelajaran dan bimbingan. Nah, di sini kami sudah mulai menggunakan layanan online karena memang kami harus WFO dan WFH seperti itu, bisa menggunakan sosial media yang kami buat dan ataupun WA ataupun call ke admin kami, seperti itu. Selanjutnya, transformasi layanan ke digital. Ini paradigma dulu. Untuk layanan referensi, ini lebih ke koleksi fisik, koleksinya berbentuk fisik, terus membutuhkan ruang yang besar, SDM yang lumayan banyak, anggaran tidak begitu besar, terus keterbatasan dalam akses informasi, informasi yang didapatkan tidak real time, teknologi hanya dibutuhkan untuk keperluan administrasi saja. Sedangkan ketika kita bertransformasi ke layanan digital gitu, koleksi lebih dominan koleksi digital. Tidak perlu ruang besar, minim SDM karena mengingat di perpustakaan kami hanya ada 2 pustakawan dan 1 tenaga IT saja. Dan kami harus melayani kurang lebih 5.000 mahasiswa. Seperti itu. Jadi kami mengambil langkah 1.000 untuk bagaimana konsep dari layanan klasik ke layanan digital itu segera terrealisasikan. Salah satunya juga dengan minimnya SDM yang ada di perpustakaan kami. Anggaran yang cukup besar, akses informasi tanpa batas, informasi yang real time, dan ini kuncinya. Teknologi adalah kunci, seperti itu. Jadi ketika kita sudah beralih ke layanan dalam bentuk digital, bertransformasi, yang harus kita perhatikan masalah teknologi, seperti itu. Di sini, apa sih yang harus dilakukan pustakawan untuk bertransformasi ke layanan referensi ke layanan digital? Ini ada 8 cara yang bisa kami lakukan dan mungkin nanti konsep ini bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu. Seperti itu. Yang pertama yaitu mereview RKAT dan mendesain ulang ajuan koleksi referensi. Seperti kita ketahui ketika kita membuat RKAT, hal-hal apa saja yang harus kita ajukan itu seharusnya kita analisis, seperti keterbutuhan terkait koleksi referensi, seperti itu. Terus yang kedua, ini kami berusaha meningkatkan keterampilan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kami harus hidup berdampingan dengan hadirnya teknologi informasi di perpustakaan. Jadi sama-sama belajar dengan tenaga IT, kami yang membuat konsep untuk bagaimana sih perpustakaan, mendesain perpustakaan agar bisa diakses oleh orang luar. Terus untuk tenaga IT-nya nanti yang mengeksekusi, seperti itu untuk cara kerja kami. Kemudian meningkatkan kompetensi pustakawan. Di sini kami sering mengikuti seminar, mengikuti workshop, mengikuti FGD, baik itu dalam bentuk FGD komunitas ataupun forum-forum ilmiah seperti itu. Yang keempat, ini kami berharap memotivasi pada diri kami sendiri agen spesialis rujukan dan mampu memberikan informasi tanpa batas. 18 detik. Core-nya kita ini ada di sini, seperti itu.
Selanjutnya, menyediakan perangkat yang easy to use. Ini yang memang harus diperhatikan agar kami familiar dan bisa memberikan akses yang maksimal mungkin. Selanjutnya, yaitu kami gencar melakukan user edukasi dan promosi produk baru di perpustakaan. Ini kami lakukan ketika PKKMB seperti itu. Kurang lebih 2 jam kami mengekspos terkait apa saja sih produk-produk yang ada di perpustakaan dan layanan-layanan terkait yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, bekerja sama atau bermitra tanpa batas. Di sini kami bisa melakukan konsorsium seperti itu dengan perguruan tinggi yang lainnya, biar meminimalisir anggaran seperti itu. Di samping kita melanggan rutin jurnal yang dibutuhkan. Yang terakhir, kami bermotivasi untuk bertransformasi ke pustakawan digital. Ibarat kata robot, kita bisa ngapain saja dimanapun kita berada, apapun apa tuntutan dari pengguna, sivitas masyarakat, sivitas akademika, kami siap melayani seperti itu. Untuk kesimpulannya, perpustakaan saat ini untuk pelayanannya lebih dititik beratkan pada sistem temu kembali informasi secara elektronik. Penerapan teknologi informasi dengan sistem jaringan perpustakaan menunjukkan bahwa begitu banyak kemudahan yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses informasi secara digital. Dewasa ini layanan referensi harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Seyogianya layanan referensi bisa memberikan informasi secara akurat dan relevan. Waktunya, Bu. Terima kasih penjelasan dari kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam.